Seorang yang musafir dalam keadaan puasa itu dia sama halnya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jika keadaannya seperti yang dijumpai oleh Nabi SAW. Tapi kalau misalkan para ulama membahas mana yang lebih afdol ketika kita bermusafir ini, puasa atau enggak puasa, itu berbeda pendapat. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita sampai ke dalam pembahasan puasa di bab mengenai tentang syurutus sihhati, syarat-syarat sahnya berpuasa. Itu ada 4 perkara atau ada 4 hal yang artinya kalau kurang daripada salah satu syaratnya maka puasanya tidak menjadi sah. Yang pertama Pak, Islamun. Yang pertama syarat sahnya puasa adalah Islam. Kalau misalkan orang kafir bagaimana? Maka tidak sah. Apapun bentuknya, mau dia Majusi, Kristen, Katolik, apalagi Yahudi, segala macam lah, ateis dan segala macam pokoknya itu. Ya itu tidak sah. Yang pertama harus Islam. Yang kedua Pak, wa'aglun, harus dia orang yang berakal. Ya, adapun orang gila bagaimana? Tidak sah puasanya. Orang gila misalnya ngomong anak mau puasa gitu, sah? Ya tidak sah puasanya. Kalau memang dia majnun atau gila. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu wa naqaun an nahwi haidin, suci dari haid atau semisalnya, haid ataupun nifas. Ya. Jadi harus suci dari hal tersebut. Haram bagi seorang wanita yang sedang haid atau sedang nifas dia melaksanakan ibadah puasa dengan niatan puasa. Ya, adapun kalau misalkan enggak, anak cuma enggak lapar, enggak haus, enggak kepingin minum, enggak kepingin makan, enggak ada niatan puasa, tapi boleh, enggak ada masalah. Yang enggak boleh, yang haram, kalau misalkan seorang wanita yang haid itu dia enggak, anak mau puasa seperti halnya orang-orang ibadah puasa, tidak mau makan, tidak mau minum, karena ingin seperti orang-orang yang berpuasa. Nah, ini haram justru, malah dia kena dosa. Kalau dia makan, dia minum, malah tidak dosa, bahkan mungkin mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan? Sebab dia melaksanakan suatu ibadah yang jelas-jelas ibadahnya itu enggak sah, haram hukumnya. Kita sholat tanpa wudhu, haram hukumnya, haram. Kenapa? Karena kita jelas-jelas melakukan suatu ibadah yang ibadah tersebut tidak sah. Yang ketiga. Yang keempat, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawmi, yaitu dia tahu bahwasanya waktu yang dia pergunakan untuk puasa ini waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Artinya apa? Artinya dia berpuasa di waktu-waktu yang tidak diharamkan berpuasa. Kapan waktu seseorang ini diharamkan untuk berpuasa? Ada beberapa. Yang pertama yaumul id, hari id, baik maupun itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Yang kedua ayyamut tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Yang ketiga kapan? Yaumus syak. Ya. Yaumus syak ini hari keraguan. Tanggal 3, tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 ya. Yaumus syak ini ketika orang-orang sudah membicarakan hilal ya, pokoknya sudah ada desas-desus ya, oh hilal padahal nggak ada yang ngelihat ya, atau nggak ada penetapan sama sekali, nggak jelas ya, siapa yang ngomong nggak jelas, siapa yang menentukan nggak jelas, walhasil berseliweran hoax dan segala macam. Berarti ini ragu, besok ini masih Sya'ban apa besok puasa, maka itu hukumnya kita nggak boleh puasa selama tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kapan lagi waktu yang diharamkan? Setelah nisfu Sya'ban ya, jadi mulai tanggal 16 Sya'ban sampai Ramadan itu hukumnya haram berpuasa, terkecuali kalau misalkan ada beberapa syarat yang diperbolehkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban.
Siapa? Satu, orang yang punya nadar. Ya, misalkan dia punya nadar untuk berpuasa. Ya. Pas delala, pas nisfu, setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, orang yang terbiasa puasa, misalkan dia terbiasa puasa Senin Kemis, atau misalkan dia terbiasa puasa Ayyamus Sud, ya di akhir bulan, tiga hari di akhir bulan, ya itu tidak ada masalah, ya. Atau orang yang puasa di hari ke-15, tanggal 15 Sya'ban dia puasa, ya, maka tanggal 16-nya dia boleh puasa, tanggal 16, 17-nya dia boleh puasa, 18-nya boleh puasa, asalkan dari tanggal 15 dia sudah puasa. Tapi kalau misalkan di pertengahan jalan dia terputus 1 hari nggak puasa, baik maupun itu nggak puasanya itu karena udzur ataupun nggak ada udzur, maka selanjutnya nggak boleh lagi puasa. Misalkan sudah sampai tanggal 20 dia sakit, tanggal 20-nya nggak puasa, maka tanggal 21 sudah nggak boleh puasa lagi, 21 Sya'ban, dan seterusnya nggak boleh puasa lagi, terkecuali kalau tadi ada yang terbiasa, ya Senin Kemis dan segala macamnya. Atau misalkan ada bayar kafaroh, nah itu boleh. Atau misalkan perempuan bayar kodok, ya kodok puasa, ya misalkan boleh. Kalau misalkan ada kodok ini karena kurang 5 hari sudah di atas nisfu Sya'ban, nggak ada masalah puasa. Mau kurang 5 hari, mau kurang 15 hari, nggak ada masalah. Ya, jadi itu 4 syarat sahnya puasa. Adapun yang selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa. Ini karena sedikit langsung dilanjutin aja. Syarat wajibnya puasa. Kalau tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajibnya. Siapa orang-orang yang terkena atasnya kewajiban untuk berpuasa? Syaratnya ada 5. Ya, yang pertama siapa? Yang pertama Islam. Selain orang Islam nggak wajib. Ya, sama seperti syarat sahnya tadi. Yang kedua taklif. Orang yang baligh sama orang yang akil. Jadi anak kecil sama orang gila dia nggak wajib, ya. Walaupun anak kecil ketika umur 7 sudah mulai diperintahkan untuk berpuasa, ya umur 10 sudah diperintahkan untuk berpuasa, namun dia nggak wajib. Perintah itu hanya untuk membiasakan dia nanti ketika balik sudah terbiasa untuk berpuasa. Syarat wajib yang ketiga al-itaqatu hissan wa syar'an, yaitu dia mampu dari segi stamina dan juga dari segi syar'inya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan dia mampu, ya. Mampu dari segi staminanya mampu, tapi dari segi syar'inya dia nggak mampu. Seperti siapa? Wanita haid, sehat walafiat, tapi dia sekarang sedang terkena haid, maka dia tidak terkena kewajiban berpuasa, ya. Atau misalkan syar'inya dia nggak ada masalah, tapi staminanya dia nggak punya, orang yang sakit, atau misalkan orang tua yang sudah berumur senja, ya, sudah tua banget, nah itu maka dia nggak wajib selagi dia tidak bisa untuk berpuasa. Yang keempat yaitu as-sihah. Ya, di sini syarat wajibnya adalah sehat. Ya, orang yang sakit maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Sakit yang seperti apa? Sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, artinya sakit yang agak berat, ya. Ya, sakit yang agak berat yang diharapkan untuk kesembuhannya. Tapi kalau penyakit yang nggak diharapkan kesembuhannya, ya sudah, maka tidak wajib karena dia tidak mampu sekarang. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau cuma sakit pusing, ya, atau sakit gigi, ya masih belum ini. Atau gatel-gatel, ya itu juga tidak ini. Yang terakhir, yang kelima syarat wajibnya al-iqamah. Ya, orang yang mukim. Ya. Jadi orang yang musafir dia nggak wajib, walaupun tidak secara itlaq, tidak secara mutlak orang yang musafir ini nggak wajib berpuasa. Ya, boleh orang musafir ini tidak berpuasa, ya, asalkan kapan? Asalkan satu, dia keluar dari kotanya sebelum terbitnya fajar. Nah, saya mau keluar kota ini bulan Ramadan, ya, kapan keluarnya? Setelah subuh, ya nggak boleh dia nggak puasa.
harus puasa. Adapun nanti di jalan dia nggak kuat, ya mau pingsan ini, mau mati, ya buka baru. Tapi dari awal nggak boleh, harus puasa. Tapi kalau misalkan sebelum subuh kita keluar jam 3 berangkat, nah, maka hari itu boleh dia nggak puasa dan nggak dosa. Ya, kenapa? Karena ada udzur. Apa udzurnya? Musafir. Ya, kan gitu ya di kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan sama para sahabatnya, ada seseorang yang memaksakan untuk berpuasa ketika dia musafir sampai ngerojoki badannya itu pakai air. Maka katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang musafir dalam keadaan puasa itu dia sama halnya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jika keadaannya seperti yang dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan para ulama membahas mana yang lebih afdol ketika kita bermusafir ini, puasa atau nggak puasa, itu berbeda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya afdolnya selama kita kuat itu lebih afdol untuk kita tetap berpuasa. Kenapa? Satu, itu ibadahnya kita lakukan di bulan Ramadan. Ya walaupun nanti misalkan dikodoknya selain bulan Ramadan, pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Kedua, itu kita menyelesaikan daripada tanggungan. Jadi keluar Ramadan kita nggak ada tanggungan lagi. Jadi itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau misalkan perjalanannya itu tidak terlalu capek, ya apalagi mungkin sekarang sudah enak walaupun perjalanan panjang, ya bisnya ada AC, ya keretanya ada AC. Ya ilah kalau itu keluar kota naik becak, ya atau misalkan naik motor, ya itu masih ada masyakohnya, masih ada kesulitannya, panas, hujanan dan segala macam lah, itu lebih berat lagi. Tapi beliau Imam Ibnu Hajar mengatakan selama nggak ada kesulitan lebih afdal untuk tetap berpuasa. Nanti kalau tidak kuat maka setelah itu baru membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.